Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Kita diciptakan bukan untuk menghabiskan apa yang ada di alam ini. Kita diciptakan untuk menyumbang sesuatu, bukan hanya untuk mengambilnya. Kita diciptakan untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam melayani Tuhan kita menemukan arti hidup kita yang sebenarnya Tuhan menciptakan kita, menyelamatkan kita, memanggil kita untuk melayaninya. Itulah yang menyukakan hati Tuhan. Dialah Allah yang Maha Kuasa, pencipta kalik langit dan bumi, pencipta alam semesta ini yang layak kita layani, saudara. Ada 4 kebenaran yang akan kita pelajari saat ini bahwa kita ada di dunia ini untuk melayani Tuhan. Yang pertama, saudara, kita diciptakan untuk melayani. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah, saudara, atau layanilah Allah. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan dengan teliti membentuk saudara tubuh kita sehingga diciptakannya manusia yang sempurna dengan kaki, tangan, mata, telinga, dan pikiran serta tubuh. Adalah agar kita dapat melakukan perbuatan baik untuk melayani Tuhan. Sebagai orang percaya, tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah. Dahulu kita orang berdosa, Allah telah menebus kita, membeli kita dengan harganya yang lunas dibayar. Oleh karena itu, muliakanlah Allah, layanilah Allah saudara dengan tubuh kita. Layanilah Allah dengan seluruh keberadaan kita untuk kemuliaan namanya. Yang kedua, saudara, kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ayat yang terkenal, saudara, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan, saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau atau Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan menyelamatkan kita agar kita dapat melakukan semua atau suatu tugas yang mulia, saudara. Kita tidak diselamatkan, saudara, untuk terima bersihnya saja dengan masuk sorga. Tidak, saudara. Ada banyak orang Kristen setelah diselamatkan tidak mengerjakan apa-apa, tidak melayani apa-apa, hanya menantikan masuk ke sorga saja. Oh, saudara, itu tidak boleh ada dalam diri kita. Kita datang ke gereja tidak cukup hanya berbakti saja. Di gereja, saudara, harus kita melayani, juga dilengkapi untuk melayani lebih lagi. Kita harus menjadi orang Kristen yang diselamatkan, saudara, untuk melayani bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk melayani, saudara. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, saudara. Supaya apa? Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Mungkin ada orang Kristen yang masih mempunyai pikiran bahwa pekerjaan melayani itu dilakukan atau hanya tugas dari seorang pendeta atau seorang penginjil atau seorang misionaris atau pengerja gereja atau hamba-hamba Tuhan saja yang full time melayani, atau yang bekerja di gereja. Oh, saudaraku,
Melayani Tuhan sesungguhnya adalah tugas setiap orang percaya. Untuk kemuliaan Tuhan Yesus setiap waktu. Dengan menggunakan kemampuan, talenta-talenta yang diberikan Allah kepada kita untuk melayani Tuhan dan untuk melayani sesama. Baik di gereja, dalam keluarga, di masyarakat, dimanapun juga Tuhan menempatkan kita, saudara. Kita dipanggil, saudara, untuk melayani Tuhan. Supaya kita diberkati, saudara. Dan yang keempat, kita diperintahkan untuk melayani. Yeremia 1 ayat yang kelima berkata, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibuku, aku telah mengenal engkau, dan sebelum kau keluar dari kandungan ibu pastinya saudara, aku telah menguduskan kau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, atau jadi pelayan bagi bangsa-bangsa. Saudara, Tuhan itu begitu sabar. Ia berbicara kepada kita dengan perkataan berupa perintah yang jelas dan tegas. Karena banyak di antara kita yang masih juga belum mengerti atau tidak mau tahu tentang maksudnya ketika ia diciptakan, saudara. Ketika ia diselamatkan, ketika ia dipanggil. Saudaraku, kita semua diperintahkan Tuhan untuk melayani. Kita sudah dilahirkan dari rahim ibu kita. Tujuan Allah adalah supaya kita menjadi nabi atau menjadi pelayan bagi bangsa-bangsa. Tuhan adalah Allah yang maha besar. Dia adalah pencipta kalik langit dan bumi, saudara, dan alam semesta ini. Kita juga diciptakan oleh Dia, karena itu Dia layak menerima pujian, hormat, kemuliaan dari kita. Kita diperintahkan untuk melayaninya, saudara. Itu bukan sebuah beban. Pelayanan bukan sebuah beban, saudara. Tetapi pelayanan adalah sebuah kehormatan, kemuliaan, dan kesempatan, saudara. Selama kita masih hidup, mari kita gunakan talenta kita, kepinteran kita, berkat, materi, keuangan, kemampuan kita, waktu yang Tuhan berikan, saudara, untuk melayani Tuhan. Layanilah Tuhan, saudara. Yang pertama, karena kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Yang kedua, karena kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, karena kita dipanggil, saudara, untuk melayani Tuhan. Dan yang keempat, kita diperintahkan untuk melayani Tuhan. Layanilah Tuhan Yesus yang maha besar, maha mulia, pencipta kalik langit dan bumi, saudara. Pelayanan bukan sebuah beban, tapi sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, menciptakan kita. Roma 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Akan berikan pertanggungan jawab. Dan saat kita bertemu dengan Tuhan, kita akan berikan pertanggungan jawab bahwa kita melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pelayanan adalah kehormatan, bukan sebuah beban. Pelayanan adalah kemuliaan, kesempatan untuk membesarkan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.